Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Juwita, NIM 2024401. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Anadawah Kuala Tungkal, Fakultas Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Pak Jet Haryanto. Demikian, di sini saya akan menjelaskan ilmu sosial dasar. Ilmu pengetahuan. Penggolongan ilmu pengetahuan: 1. Natural science, social science, 3. Humanitarians. Kajian yang termasuk ilmu sosial: 1. Sosiologi, 2. Ekonomi, 3. Politik, 4. Antropologi, 5. Sejarah, 6. Psikologi, 7. Geografi, 8. Dan lain-lain. Ilmu sosial adalah semua bidang ilmu mengenai manusia dalam konteks sosial atau sebagai anggota masyarakat. Ilmu sosial dasar merupakan pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial menggunakan berbagai pengertian, fakta, konsep, teori yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan dalam lapangan ilmu sosial. Tujuan ilmu sosial: A. Mengetahui, mendalami serta menjelaskan berbagai gejala sosial. B. Meramal berbagai gejala dan masalah sosial yang akan terjadi. C. Mengontrol agar ramalan tentang berbagai gejala sosial menjadi kenyataan atau tidak, dan masalahnya sosial yang dihindari. Struktur dan peranan ilmu. Struktur ilmu: bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan atau pengendalian terhadap penelitian. Struktur terkait dengan bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Bagian yang sama dengan bentuk hubungan antara bagian yang berbeda akan menghasilkan bentuk gedung yang berbeda juga. Bagian struktur. Apa saja cakupan batang tumbuh ilmu? 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Generalisasi, 4. Teori. Fakta adalah pernyataan tentang suatu bentuk kejadian yang diamati. Fakta adalah pernyataan tentang suatu hal, bentuk kejadian yang diamati, kebenarannya dapat dikaji secara empiris. Konsep adalah gambaran umum dari ide gagasan dari sistem penalaran, bisa berupa definisi, ruang lingkup, bisa abstrak, konkret. Generalisasi adalah pernyataan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Suatu kesatuan. Teori adalah suatu kesatuan sejumlah generalisasi atas dasar fakta yang diketahui. Logika ilmu sosial dan realitas sosial. Logika ilmu sosial deduktif. Cara kerja deduktif dilakukan pada ilmu pasti. Deduktif merupakan penalaran dengan kesimpulan yang wilayahnya lebih sempit daripada wilayah premisnya. Logika ilmu sosial induktif. Ilmu empiris disebut cara kerja. A posteriori artinya ilmu diperoleh setelah melalui pengalaman. Realitas sosial. Tingkat individu ada dua perspektif: tingkat perilaku, tingkat subjektif. Realitas sosial
B. Tingkat interpersonal, meliputi interaksi antar individu dengan semua arti yang berhubungan dengan kerjasama, konflik, adaptasi, dan negosiasi, komunikasi, simbolik, dan hal lain yang mempunyai arti hubungan. Realitas sosial. C. Tingkat struktur sosial. Analisisnya ditunjukkan pada tindakan, jaringan interaksi, posisi sosial, dan peran sosial. Bisa menyangkut institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat analisis masyarakat, bagaimana organisme hidup, sistem sosial, tata tertib sosial, substratum yang melahirkan konflik. Realitas sosial. D. Tingkat budaya, arti, nilai, simbol, dan pemandangan hidup yang dimiliki anggota masyarakat. Analisis Sorokin tentang analisis tingkat budaya. Di sini saya akan menjelaskan materi lagi tentang manusia dan cinta kasih. Pengertian cinta kasih adalah rasa sangat suka kepada, rasa sayang kepada, ataupun rasa sayang, kasih, atau sangat tertarik hati. Sedangkan kata kasih artinya perasaan sayang atau cinta kepada atau menaruhkan belas kasihan. Dengan demikian, arti cinta dan kasih itu hampir sama sehingga kata kasih dapat dikatakan lebih memperkuat rasa cinta. Oleh karena itu, cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka, sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Perbedaan cinta dan kasih. Cinta lebih mengandung pengertian tentang rasa yang mendalam, sedangkan kasih merupakan pengungkapan untuk mengeluarkan rasa mengarah kepada orang atau yang dicintainya. Sumber dari cinta yang mendalam. Cinta dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembinaan gerakan cinta, yang pertama-tama perlu cepat disertai adalah bahwa yang disebut cinta sama sekali bukan nafsu. Sulit dihindari bahwa atas dasar cinta murni yang didasari seseorang terhadap orang lain yang berlawanan jenisnya. Perbedaan cinta dan nafsu. Cinta A. Bersifat manusiawi, artinya pada manusia lah cinta dapat tumbuh dan berkembang. B. Bersifat rohaniah, artinya luapan cinta seseorang memberikan semangat untuk hidupnya dan bagi yang menerimanya yang dirasakan sebagai kebahagiaan. C. Perlakuan memberi arti. Pemberian cinta dilakukan secara halus karena rohania sifatnya. Nafsu A. Tidak manusiawi, artinya pada binatang, terbatas pada naluri atau melindunginya. B. Bersifat jasmaniah, artinya cenderung untuk memaksa, dorongan seks setelah terpenuhi. Untuk beberapa lama yang bersangkutan merasa puas sampai datang dorongan nafsu berikutnya. Cenderung menurut artinya, dorongan nafsu dilakukan sebagai pemaksaan yang dapat berupa pemerkosaan. Kasih sayang. Kasih merupakan pengungkapan untuk mengeluarkan rasa, sumber dari cinta yang mendalam. Sayang diartikan kasihan. Kasih sayang diartikan sebagai cinta kasih sayang atau amat suka kepada. Menurut R. Fromm dalam bukunya
mencintai disebut cinta adalah sikap suatu orientasi watak yang menentukan hubungan pribadi dengan dunia keseluruhan. Cinta persaudaraan diwujudkan manusia dalam tingkah atau perbuatan. Cinta persaudaraan tidak mengenal batas-batas manusiawi yang berdasarkan suku bangsa ataupun agama. Cinta keibuan, kasih sayang bersumber pada cinta keibuan yang paling asli adalah yang terdapat pada diri seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Cinta erotis, kasih sayang yang bersumber dari cinta erotis sifatnya membirahikan. Memang sering memperdaya cinta yang sesungguhnya. Cinta diri sendiri adalah mengurus diri sendiri sehingga kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi secara wajar. Cinta terhadap Allah, manusia-manusia yang bagaimana dapat memberikan kasih sayangnya. Kemesraan berasal dari kata mesra yang menurut kamus bahasa Indonesia berarti sangat erat atau karib, sehingga kemesraan berarti hal yang menggambarkan keadaan sangat erat atau karib. Dengan kontak mata berarti orang yang ingin bermesraan saling berhadapan dan saling bertatapan. Mata adalah jendela jiwa sehingga dari sorotan mata masing-masing seseorang dapat membaca isi hati partnernya, seolah-olah mata manusia yang berlensa dapat menembus untuk mengetahui isi hati seseorang. Misalnya, mata yang berbinar-binar menggambarkan suasana hati yang bahagia, mata yang sangat sayu mencerminkan rasa rindu yang terpendam. Tingkat kemesraan yaitu A. Kemesraan dalam tingkat remaja, B. Yaitu kemesraan dalam rumah tangga, faktor-faktor rumah tangga sulit dapat dipertahankan adalah faktor fisik, faktor psikis, faktor C. Kemesraan dalam usia lanjut. Kemesraan juga dapat diteruskan dalam masa usia lanjut manusia. Tentu saja cara bermesraan jauh berbeda dengan kemesraan waktu remaja. Manusia dan keindahan. Pengertian keindahan. Kebudayaan diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, terutama kebutuhan hidup fisiknya. Setelah kebutuhan pokoknya dapat dipenuhi, manusia menciptakan kesenian dan merupakan salah satu kebutuhan fisikisnya yang tercukupi melalui rasa indah, seni rasa indah. Pada umumnya, kesenian dapat dinikmati oleh manusia melalui dua macam indera, yaitu indera mata dan indera telinga, atau keduanya secara serentak. Keindahan dalam hubungannya dengan kedua macam indera itu dibedakan atas tiga macam, yaitu seni rupa, seni suara, seni pertunjukan. Perkembangan kesenian. Perkembangan kesenian atas dasar waktu, yaitu perkembangan kesenian atas dasar waktu pada umumnya dapat dibedakan ada tiga zaman, yaitu zaman kuno yang memiliki sifat-sifat tradisional yang bercirikan sifat-sifat sebagai berikut: meniru alam, adanya keselerasaan yang bersifat statis, semboyan yang umumnya adalah berarti seni untuk, yang berarti seni tidak boleh dikorbankan untuk,
kepentingan lain. Zaman Tengah memiliki sifat-sifat peralihan antara zaman kuno dan zaman modern. Zaman modern yaitu zaman yang memiliki sifat-sifat kontemporer. Ciri-cirinya ya merupakan ekspresi manusia, adanya macam-macam kelanjutan yang dinamik, semboyan yang umumnya ialah artinya seni untuk manusia. B. Perkembangan kesenian atas dasar tempat atau lokasi. Kesenian rakyat. Ciri-cirinya kesenian rakyat merupakan ekspresi kolektif masyarakat tingkat rendah. Kesenian B. Kesenian rakyat keadaannya sangat sederhana atau menurut istilah Taylor, artistiknya rendah karena penduduknya memang memiliki tingkat kehidupan yang kemampuannya rendah walaupun belum tentu dapat dikatakan miskin. C. Arena yang dipergunakan untuk kesenian rakyat adalah lapangan terbuka, seperti halaman atau tanah lapang pada hari-hari bisa mempergunakan untuk keperluan bersama. Aliran-aliran kesenian, yaitu seni lukis, beberapa aliran seni lukis di Indonesia yang umumnya adalah sebagai berikut: naif primitivisme, 2. Naturalisme, 3. Ekspresionisme, 4. Kubisme, 5. Gerakan seni rupa baru di Indonesia. Dalam tahun 1974, lahirlah seni rupa baru yang didasari oleh semangat pembaruan dalam gerakan ini. Suatu hasil karya dapat lahir dari imajinasi yang bebas. Realisme merupakan aliran yang timbul berdasarkan cara yang alamiah, aliran yang menitik beratkan pada objek memang agak sulit dipungkiri. Benarkah karya sastra yang realis yang dapat sepenuhnya realis tanpa dipengaruhi oleh faktor penulisnya? Itulah sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.